Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, khususnya Yai Malik, Yai Abdul Qadir dan kiai-kiai ingkang lintuh, ustadz-ustadz ingkang lintuh, para muhibbin Darussunnah para wali santri mungkin ingkang wonten hadir. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian rutin niki nggih Pak nggih. Tiap Ahad kedua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik ingkang disodoraken datang kula itu adalah bagaimana menyiapkan kader dan generasi yang solih melalui keluarga. Saya hanya ingin menegaskan bahwa generasi atau bahasa sederhananya anak niku standar, Pak. Anak niki standar. Apakah sebuah keluarga dianggap sukses napa mboten? Tergantung anaknya. Ya, tergantung anak gitu. Silahkan mobilnya mewah luar biasa. Ya. Napa pun nyebut Alphard. Nek kita Al-Fatihah gitu. Alphard napa pun. Nggih, silahkan pun. Napa Fortuner, napa macam-macam. Nggih. Rumahnya mewah, megah, luar biasa. Tanahnya luas. Sejauh pandangan mata mungkin. Nggih. Ngapunten. Kalau anak kita bermasalah. Nggih, ya Allah. Ternyata kenging miras. Ngapunten. Narkoba Pak ternyata anak kita. Yang kaya raya. Nggih. Senes hanya kaya Pak. Ada rayanya. Rek kaya mungkin gak ada pom mini Pak. Rek kaya raya ini pom bensin pun. Nggih. Pun pom bensin niku pun. Tidak akan ada tetangga kita, tidak akan ada lingkungan kita yang menganggap kita sebagai keluarga itu sukses meskipun mobilnya mewah, meskipun rumahnya megah, meskipun tanahnya luar biasa luas, nggak akan ada yang menganggap kita sukses ketika anak kita bermasalah, Pak. Anak niki standar. Ya, anak niki standar. Oleh sebab itu pastikan anak kita pada akhirnya ingat ketika kemudian kita sudah meninggal dunia, ingat bahwa pernah punya bapak kita yang butuh dukungan macam-macam. Wow, doa, bacaan Quran, istighfar. Pastikan itu. Karena saat niki ruwet sedoyo Pak. Sinten sing mboten bermasalah dengan anak, sinten aja Pak. Sinten sing mboten bermasalah dengan anak. Rata-rata bermasalah sak menika. Rata-rata sing jenenge bapak ibu niku tarung kali anak masalah HP. Tarung terus. Nggih. Asli pakai shot niku Pak, shot asli. Sinten sing mboten tarung, sedaya tarung, sumpek nguasi anak niku HP-an wonten terus ya. HP-an terus. Sumpet
Sumpek kita itu. Nggih, sinten sing mboten. Oleh sebab itu kalau seandainya anak kita kok kemudian on the track, anak kita kok kemudian memanfaatkan waktu dengan maksimal, maos Quran, ya Allah. Nggih. Quran niki penting, Bu. Iki, Bu. Nggih. Karena sudah ada prediksi di dalam Al-Quran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an, Quran ini mahjura, ditinggalkan. Nggih ta? One day one juz nggih kita. Nggih, one day one juz jenengan. Satu hari satu juz. Kadang-kadang sampai berdebu nih, Pak. Ya Allah, nggih leres, anak niku standar. Oleh sebab itu pastikan anak kita ingat pada kita, pastikan anak kita bisa baca Quran, pastikan pada akhirnya anak kita bisa beristighfar untuk kita, bisa berdoa untuk kita. Pastikan itu di tengah realitas yang cukup mengkhawatirkan. Nah, niki Indonesia niki bingung, Pak. Ajeng memulai dari mana niku bingung. Nggih. Sampai wonten Liga Korupsi Indonesia. Menang pundi sakniki? Nggih. Rek wilayah dunia kalaan, rek korupsi menangan. Niku sampai sumpek kita. Nggih. Padahal pun wonten naturalisasi nggih. Tapi kalah pancet. Niku. Nggih. Niku. Apa sing mboten dikorupsi sakniki? Sedaya korupsi. Bingung kita ini. Dari mana memulai? Nggih. Kula mikir kadang-kadang, Ustadz Malik. Peradaban, budaya, tradisi di mana Nabi diutus niku luar biasa bobroknya, sampai kalau seandainya kemudian yang lahir itu adalah anak perempuan dikubur hidup-hidup pada saat itu. Budayanya pun mboten karu-karuan. Nggih. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi hanya dalam waktu 23 tahun. Kita sekarang umurnya 80 tahun. Tapi mboten ngertos terus pengamat Indonesia itu makin gelap. Mboten paham kita saat niki. 80 tahun. 80 tahun. Coba jenengan. Saat ini kan wonten AI, ChatGPT, kan wonten nggih. Usia Islam pada saat 80 tahun bandingkan dengan Indonesia. Jaraknya yok nopo? Niku kadose bainas sama langit was sumur sat. Sumur sing sat. Niku. Jadi Islam niku luar biasa. Terus ekspansi, terus kemudian berpengaruh sampai Eropa, Afrika, macam-macam. Terus wonten Indonesia pancet mawon. Nggih. Kula mboten ngertos rek Indonesia niku diserang kados Iran niku. Sakniki kan perang niku pakai teknologi bangke, rudal ngoten. Napa saged bales mboten paham kula. Rek Iran kan saged bales nggih. Padahal di embargo, kita tidak di embargo. Yang namanya sumber daya alam luar biasa melimpah. Nggih. Tapi mboten jelas tuh. Niki penting untuk kemudian. Oleh sebab itu mempersiapkan generasi yang solih, mempersiapkan kader yang solih, mempersiapkan anak yang solih, solihah, itu harus menjadi tujuan prioritas kita. Nggih. Ibu-ibu seneng gak ada putra solih nggih? Remen nggih? Senang nggih? Solih tapi numpake sepeda Supra, Bu. Sitoke gak pati solih, gak pati maca Quran, gak mati sembahyang. Tapi Pajero, Bu, milih sing pundi niku? Nggih, Bu. Sing pundi, Bu?
Supra nggih. Pajero sing soli terus. Pajero sing soli gitu loh. Niku ngoten. Anak kita kadang-kadang tidak bangga. Punya anak yang kemudian jujur banget, punya anak yang kemudian luar biasa ibadahnya, tapi dari aspek finansial, tapi dari aspek kekayaan itu mboten begitu kelihatan. Bahkan kadang-kadang ya Allah ngenes ngoten. Rek teng basa Jawa, Pak. Alhamdulillah anak kula pun dados niku maksudnya enggak ada pekerjaan. Nggih, enggak ada rumah, enggak ada penghasilan. Niku tiyang dados, rek sik dereng enggak ada pekerjaan, dereng dados anak. Kasihan Bu, dereng dados terus. Jadi kula penting untuk menegaskan bahwa anak di samping merupakan investasi juga merupakan malapetaka. Ketika realitasnya kita tidak bisa mengendalikan anak kita, ketika kemudian kita tidak menghasilkan yang namanya putra yang solihah itu, maka ada pertanggungjawaban bagi kita, Pak. Buatan lepas jenengan diparingi amanah berupa anak. Tidak banyak orang yang diberi kesempatan, yang diberi tanggung jawab, yang diberi amanah berupa anak. Kadang-kadang sampun menikah luar biasa lama, tetap buatan gak ada anak. Kita yang sudah punya anak itu kadang-kadang teledor. Nggih. Ngapunten. Wonten hadis mengatakan kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Nggih. Oleh sebab itu, pastikan anak kita adalah anak yang ngerti agama, kenal agama. Pastikan anak kita bisa soleh. Pastikan anak kita bisa beristighfar kepada kita. Pastikan anak kita bisa berdoa pada kita. Pastikan anak kita bisa membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu pastikan itu. Nggih. Wonten penjelasan meskipun ini ada yang mengatakan hadis atau tidak, tapi dari sisi makna itu bagus untuk kita jadikan sebagai pegangan. Dari sisi makna itu bagus kita jadikan pegangan. Napa niku man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, mboten saged Pak maca Quran. Mboten saged wudu dengan benar. Mboten saged salat dengan benar. Mboten saged niku. Karena memang mboten diajari. Insya Allah rek wis masuk teng lingkungan lembaga kados ngeten niku akan diajari sedaya. Kalau seandainya kita meninggalkan anak dalam kondisi bodoh bagaimana? Gak ngerti ajaran agama, gak bisa, gak teteh fatihai. Rek wau niku kan maos Qur'ane kan saged dirungokno kan. Ya napa umpamane ngoten. Kana kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukannya juga menjadi tanggung jawab, juga dibebankan kepada orang tuanya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Nggih. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, kana kullu dzambin amilahu, maka setiap dosa yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu alaihi, juga dibebankan atas orang tua ini. Kalau seandainya naudzubillahi min dzalik, keluarga kita, anak kita itu ternyata diseret teng neraka ngapunten, gambaran mungkin akan protes, Pak. Sampean lapo kok gak sholat? Loh, Gusti, kula mboten sholat karena mboten diajari kali ibu kula. Mboten diajari kali bapak kula. Sampean kok gak poso? Kula mboten diperintah, kula mboten dipeksa, kula mboten diseneni ketika mboten poso. Itu akan ada seperti itu.
Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat terhadap yang dipimpinnya. Anak diantaranya seperti itu. Pastikan. Oleh sebab itu rek panjenengan sak menika enggak ada putra kok sae nurut, gelem salat, gelem teng masjid niku syukur panjenengan. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang pada saat azan masih jauh dengan masjid. Banyak sekali, tidak bisa baca Quran macam-macam. Terus panjenengan sak menika niku kok kemudian enggak ada putra ingkang luar biasa ngoten niku patut untuk kemudian bersyukur, berterima kasih terutama kepada para ustadznya dan seterusnya. Nggih. Di samping bisa jadi malapetaka, tapi anak juga bisa menjadi investasi untuk kita. Anak bisa menjadi investasi, Pak. Di sebuah hadis dijelaskan Ustadz Malik, Ustadz Abdul Qadir, ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya di surga. Hadis. Cuman jatahnya niku boten sesuai dengan amalnya. Kalau bahasa sederhananya, harusnya dia bintang 3, tapi dinaik tingkatkan menjadi bintang 5. Komplain niki, nek teng surga niku jujur sedaya. Dikai sing luwih dhuwur gak pati gelem. Kok kula jatahe bintang 3 kok naik bintang 5 niki. Niku teng surga. Rek kita mboten. Nggih. Kita mboten. Yo pokoknya sekiranya keuntungan pribadi ya Allah, rek mikir Indonesia pas sedih. Saat niki wonten MBG niku sedih. Duh, rebutan badi nih waktu. Sampai kualitas makanannya menjadi akhirnya beracun semuanya, akhirnya kena nopo niku keracunan kabeh niku yo no piye niku. Niku Indonesia nih mbuh saking pundi mulai bingung kula. Nggih, saking niki topik niki. Ini saking mulai dari anak solih itu. Itu begitu. Setelah dikomplain, ya Rabbi anna li hadhihi. Kenapa saya kok punya derajat seperti ini? Padahal derajat saya harusnya sekian, tapi kok naik tingkat? Jawabannya datang hadis niku wonten kalih, Pak. Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfari anak sampean kok sampean. Itu anak kita masih sempat untuk beristighfar untuk kita. Ono sing bidu'ai waladika laka. Ini karena doanya anak panjenengan wa umat untuk panjenengan. Ya, anak niku investasi, Pak. Sampai disebutkan dalam hadis menjadi salah satu dari 3 amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Di antaranya shadaqatin jariyatin. Tadi sudah diumumkan. Pastikan kalau seandainya kita punya kelebihan nyumbang, Pak. Pastikan itu. Ya. Karena itu akan menjadi sedekah jariyah. Kita meninggal dunia yang kalau seandainya tidak punya pundi-pundi yang terus berjalan itu tutup sudah. Selesai amal kita. Wonten timbangan, Bu, besok. Nggih. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan baik kita yang berat besok ditimbang, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka kita akan ada pada kehidupan yang memuaskan kita di surga besok. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau timbangan baik kita ternyata kalah, ringan, yang banyak itu adalah yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, fa ummuhu hawiyah, besok kembalinya kepada hawiyah, neraka hawiyah besok kita. Oleh sebab itu pastikan. Nggih.
Punya uang berapapun nilainya, yang paling penting kita pastikan kita bersedekah jariyah. Napa sebabnya? Karena kita dibatasi oleh umur. Kita dibatasi oleh umur. Kontrak kita bisa jadi 60 tahun, bisa jadi 65 tahun, bisa jadi 70 tahun. Setelah itu yang namanya amal sudah terkunci tutup. Ada 3 hal yang terus bergerak amal itu. Apa yang terus bergerak? Sedekah jariyah. Nggih wau niku untuk membangun pesantren. Nggih, untuk mempersiapkan asrama tahfidz dan seterusnya niku. Terus bergerak niku. Nggih. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Kalau panjenengan gak ada ilmu, kok kemudian kita amalkan dan kita kemudian mampu menjadikan anak orang lain itu bisa, orang lain itu bisa, yang kita ajari bahkan memanfaatkan itu dan kemudian terus mengajarkan itu, ilmu kita itu, maka selama ilmu yang kita sampaikan itu kemudian terus diajarkan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, maka pada saat itu kita masih mendapatkan kiriman pahala dari itu. Oleh sebab itu, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari saya meskipun 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Itu begitu. Yang terakhir, awwaladin sholihin yad'u lahu. Atau anak yang solih. Anak yang soleh yang mau mendoakan kita, itu penting Pak. Keselamatan hidup nih Pak ternyata. Apakah pada akhirnya kita itu akan selamat nopo mboten? Di antaranya anak ini memegang peranan kunci. Memegang peranan kunci luar biasa anak. Wonten cerita yang ini adalah bisa jadi ibroh Pak. Terus ibroh bagi mereka-mereka yang sekarang ada di tahfidz. Ngapunten. Ini cerita di kitab Irsyadul Ibad itu ada cerita. Monggo dianu. Nopo ceritanya Ustaz? Ada seorang yang bermimpi, cerita tapi buat pelajaran bagus. Yang penting pelajaran bagus. Mimpi niku tentang kuburan. Ternyata di kuburan itu ada orang yang berebut sesuatu, rebutan. Tapi ada orang yang santai-santai, tidak berebut. Orang yang bermimpi ini mendekat. Itu berebut tentang apa itu? Itu berebut tentang doanya orang dari yang masih hidup kepada ahli kubur, lil muslimin wal muslimat. Kita kan kalau sholat janazah kan Allahumma gfir lahu warhamhu, itu kan doa itu berebut tentang itu, doa-doa dari orang yang masih hidup. Sampean kok tidak berebut, kenapa sampean? Saya nggak usah berebut. Kenapa? Saya dapat kiriman khusus, saya dapat paket khusus dari JNT, JNE. Gitu. Maksudnya apa? Saya punya anak hafal Quran. Sekarang alhamdulillah anak saya jualan di pasar A. Nang Irsyadul Ibad niku wonten. Terus napa? Setiap kali anak saya yang hafal Quran yang sedang jualan roti itu melayani konsumen itu sambil qomat kamit, sambil deres, sambil murojaah, hafalan terus Pak. Dan pahalanya dikirimkan kepada saya sebagai orang tua. Orang yang hafal Quran anaknya. Jadi saya nggak perlu berebut. Karena saya sudah dapat paket khusus. Jenengan rek umpamane nggak ada putra solih, besok nggak ada paket khusus. Maca Quran niku mboten tete pun. Maca Quran datang YouTube yang teng HP niku Bu. Rek ziarah kubur teng orang tuanya niku sambil nggawa HP. Al-Fatihah diputer. Kemudian diputer anune. Anapa niku HP-ne diputer. Sing maca Fatihah gitu. HP-nya dia bisa baca ukro, aba, taba. Lu kan lucu rek ngoten niku.
Yang bersangkutan itu berhasil mendidik anaknya sehingga hafal Quran, dan setiap kali dia murojaah, dan setiap kali dia deres, dan dia setiap kali membaca ulang bacaan Fatihah, bacaan Quran itu, dan dikirimkan kepada bapaknya yang sudah meninggal itu. Akhirnya dia tidak butuh yang namanya berebut. Tidak butuh berebut. Gitu. Rek niki, nah niki sing umum niku. Jenengan lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-Fatihah ngoten niku rebutan. Rek sing jenengan enggak ada boten usah rebutan. Oleh sebab itu pastikan anak kita ketika pada akhirnya kita membutuhkan yang namanya doa itu, yang namanya istighfar itu, yang namanya kiriman Quran itu, pastikan anak kita memang bisa beristighfar, pastikan anak kita bisa berdoa, pastikan anak kita bisa baca Al-Quran. Karena nopo? Karena memang kondisi di dalam sebuah hadis dikatakan mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwidh. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwidh, kecuali seperti orang yang kelelep, seperti orang yang tenggelam, al mutaghawwidh yang minta tolong. Yantadhiru da'watan, yang ditunggu itu adalah doa, diantaranya dari anak. Pastikan anak kita itu mampu berdoa. Nggih. Seneng pokok. Rek enggak ada anak tidak bermasalah, syukuri niku. Nggih. Syukuri niku. Tidak banyak orang yang sudah berani menasihati anak, meskipun sebenarnya orang tua diberi hak prerogatif untuk memukul anaknya ketika umur 10 tahun dan ternyata anaknya tidak sholat. Fadribuhum 'alaiha, pukul anak kita kalau seandainya usianya 10 tahun dan ternyata tidak mau sholat, pukul. Meskipun pukulannya adalah ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membahayakan. Sakniki wonten ta sing wani ngoten niku? Jarang, Pak. Orang kalau berkonflik dengan orang tua, anak dengan orang tua, anak yang menang. Ngapunten ya Allah. Saya didatangi oleh orang yang pensiunan dosen, Pak, di UNED. Sing datang ke rumah saya itu adalah ibunya, istrinya. Nggih kula nggih bingung dilapori ngoten. Ustaz, anak kula sekarang SMK, Ustaz. Nggih, terus napa Bu? Niku jarang wangsul teng griya. Wangsul dalam kondisi mabuk. Ngapunten. Ya, wangsul dalam kondisi mabuk. Kemudian nek ditegur niku salah paham, akhirnya koco dipecah, niki dipecah. Anak SMA kelas 2. Gitu. Itu terjadi di lingkungan kita. Kula nasihati yo napa nggih? Padha bingung niki. Wong bingung ditakoni kan bingung pisan, padha bingung niki. Ya napa niku sakniki? Nggih. Niku yang paling penting pada akhirnya. Yok nopo tadi. Saya pertama akan kepingin menegaskan bahwa anak itu investasi. Anak itu malapetaka. Itu. Anak yang solih adalah investasi bagi kita, bagi keluarga, dan bahkan bagi bangsa ini. Anak yang solih itu adalah investasi bahkan bagi bangsa yang besar ini. Indonesia seperti ini gara-gara banyak orang pintar tapi tidak soleh. Oleh sebab itu rek wonten santri kula, alumni kula kok sakniki dados napa, wonten sing dados pegawai negeri, sing dados pegawai macam-macam, kok kemudian kunjung teng griya kula. Niku saya sederhana Pak nasihat. Dadi wong apik nggih jenengan. Ngoten kula. Dados tiyang sae nggih jenengan. Indonesia butuh itu. Kalau bukan haknya jangan diambil ya. Tidak banyak orang yang diberi nikmat seperti panjenengan. Wis dadi P3K, wis dadi ASN. Tidak banyak orang yang diberi nikmat seperti panjenengan. Tidak banyak. Nggih. Saiki sampean wis entuk SK P3K, saiki entuk SK ASN. Sing dadi wong apik. Rek duduk HE, ojo diambil. Indonesia ini ruwet gara-gara banyak yang orientasinya itu adalah pribadi. Apa yang kemudian ditegaskan? Bangsa dan negara harus lebih diutamakan. Gini ku mboten wonten ternyata Pak. Mana ada seperti itu.
Nggih, cerita-ceritane wong sing gak ada proyek MBG niku. Wah, MBG niki ceritane kula. Ya Allah, ceritane niku. Nanti satu porsi saya minta 200 rupiah ya. Jadi sing beton niku proyek niku. Nanti satu porsi saya minta 500 rupiah ya. 500 rupiah kalikan 4.000. Tengok-tengok niku Pak. Pinten niku? Nggih, rek umpamane nggak ada proyek 4.000. Rek dia punya SPPG banyak. Ya tengok-tengok Pak. Tengok-tengok kita sing sambil luar biasa, gaji saulan gur sakmene. Tengok-tengok. Ya itu seperti itu. Oleh sebab itu kita dorong terus SPBG jangan diproyekkan seperti itu. Ya diberikan ke sini. Sini santrinya berapa? Diberi uangnya. Seneng nggih rek ngoten nggih? Seneng. Lu rek diberi paketan langsung kiriman, ternyata teng mriki wonten kegiatan. Gak bisa langsung dimakan pada saat itu. Harus tunda 1 jam, harus tunda 2 jam. Setelah itu basi. Ya dibuang lah. Tapi rek duit kan tergantung. Oh nanti hari ini ada kegiatan. Adi ini kan bisa. Oh nanti masaknya jam sekian. Masaknya kan lebih eco ngoten. Lho sakniki kok metenteng mboten gelem di ngotenaken niku mboten gelem. Napa sih sebenarnya? Nggih rek beda pendapat gampang nggih Pak. Rek beda pendapatan niku sing sulit dirubah. Itu loh. Lho kan sakjane sederhana. Misalnya jenengan, rek jenengan misalnya kula tangleti, jenengan purun Bu, putra-putrane diberi cateringan MBG, wonten sing mikir, aku wedi anakku keracunan. Iya kan? Mboten pun kula, betul piyambak. Tapi rek umpamane ditangleti jenengan, purun jenengan anake jenengan kula paringi MBG, tapi berupa uang setiap hari 15.000 selama 1 bulan, jenengan angsal misalnya 450.000, purun jenengan Bu. Purun sedaya, purun sedaya niku. Pasti purun. Rek cateringan niku wonten sing purun, wonten sing boten. Karena kenyataannya banyak yang keracunan. Tapi kirangan kok mboten purun, berubah niku. Aneh Indonesia niki. Nggih. Lah niki sing ruwet. Nggih. Niku sing ruwet. Oleh sebab itu terus kita harus mendorong. Diberikan uangnya saja lah. Enggak apa-apa itu. Diberikan uangnya saja. Atau kalau paling tidak diberikan kepada kantin sekolah. Itu begitu. Kok pancet metenteng. Ngapunten, masake teng Jember. Nggih. Ngirim teng misalnya teng Ombol Sari, teng jauh distribusinya. Iya kan? Di opone kepanasan. Ya mampu lah. Barang ono walimaan mawon, Pak. Kok undangane 1.000. Walimaan undangane 1.000. Rentan niku, mampu niku. Padahal niku dipersiapkan oleh para tetangga macam-macam. Niki hanya petugas saja yang bisa jadi jenuh ketika mempersiapkan itu. Nggih, terus penting untuk kemudian saya tegaskan, saat menika yang paling penting bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul, yang solih, yang bermanfaat untuk kita, membanggakan untuk kita, tidak hanya pada saat kita hidup, tapi justru besok ketika kita meninggal dunia, itu masih membanggakan kita. Anna li hadhihi, itu dikatakan, dijawab, bistighfari waladika laka, bidu'ai waladika laka. Ini seperti itu. Yuk nopo memastikan yang namanya anak kita itu adalah solih, anak kita itu adalah solih. Bagaimana memastikan generasi kita itu adalah solih, generasi kita itu adalah solihah. Kalau mungkin nanti ngomong tentang merikisian, pastikan, pastikan keluarga kita itu adalah solihah dulu, harmonis Bu. Mumpun sampai gampang tukaran, jenengan dengan bapak. Meskipun bapak nggeruwegetno, meneng mawon Bu. Pak, mumpun sampai gampang tukaran kali Bu, niku sing paling penting dulu. Yang paling penting pastikan anak kita berkesimpulan bahwa rumah kita adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pastikan itu dulu. Pastikan betah di rumah. Pastikan keluarga kita, anggota keluarga kita berkesimpulan bahwa rumah saya memberikan kedamaian kepada saya. Rumah saya memberikan ketentraman kepada saya. Rumah saya memberikan kenyamanan kepada saya.
Pastikan itu. Ngapunten, kula nggak ada pelajaran tentang niki, Pak. Nggih. Istri kula niki metenteng, jenenge bojo metenteng kan repot, Bu. Nggih, nek wis bojo niki repot, nggih to? Nek wis musuh bojo niki repot, metenteng. Mingin metenteng napa? Kepingin haji furoda yang tahun kemarin. Padahal mahal, 335. Ternyata mboten berangkat. Nggih. Akhirnya karena metenteng cekcok Bu kali kula, Bu. Cekcok rodok tukaran. Berarti tukaran ya tahu ya mesti tukaran, tapi ojo nok toke yo. Tukaran, tokan iku sing bahaya. Rek tukaran ya mestilah gitu. Ya, tukaran, tok iku jangan. Rek tukaran ya mesti cekcok niku pas mesti. Ya kan? Niku ngoten. Kula nate, tapi sakniki pun insaf kula wis tobat wis. Gak tene cekcok kaya bojo, meneng ae wis penting. Nggih, ngoten. Niku akhirnya cekcok agak keras. Niku cerita nyata. Ternyata dalam kamarnya anak sedang memperhatikan saya, Pak. Niki, anak sedang melihat saya sedang bertengkar itu. Itu padahal masalah kula kan ngeten, kenapa kok mboten setuju? Kan mboten bareng kali kula. Istri kula niki jadul, nggak ngerti HP, nggak ngerti nopo. Cara misalnya nduk kono kecopetan ya apa transfer macam, itu agak berat ya. Meskipun mungkin rombongan bisa mengamankan. Rek reguler aman. Rek furoda kan ceritane macem-macem. Wonten sing aman, wonten sing boten. Kan ngoten. Dadi kula keberatan. Ngoten. Meskipun akhirnya tetap dilunasi. Kalah kula. Bu Ustadz aja kalah apalagi saya gitu. Terus bapak-bapak Bu, terus kula. Karena memang ibu-ibu itu menangan, Pak. Nggih to? Nggih. Oh, nggih terus. Ibu-ibu menangan memang. Sampai wonten cerita, mungkin kula nate cerita teng mriki nggih. Ada 10 kiai, Ustadz Malik. 10 kiai itu ditanya oleh satu kiai yang berkumpul, satu kiai tanya, ayo siapa dari yang ada 10 ini kiai-kiai yang punya pondok ini yang takut sama istrinya, angkat tangan. Ternyata 9 angkat tangan, Bu. Nggih, 9 angkat tangan. Yang takut sama istrinya 9 angkat tangan. Akhirnya kiai yang takut sama istrinya ini mengagumi yang tidak angkat tangan. Hebat sampean. Sampean kok tidak angkat tangan apa sebabnya? Hebat sampean, wani kok bojone. Ngoten terus ya. Apa sampean kok tidak angkat tangan? Saya tidak angkat tangan karena saya tidak boleh angkat tangan oleh istri saya. Jadi istrinya niku melarang untuk angkat tangan, sambah sakutan malah. Tak pikir wani sampean, tibake malah paling wedi sampean. Angkat tangan ae gak wani lho. Jadi ojo terlalu kejam ya Bu ya. Stres mungkin Bu anune ya. Itu seperti itu. Akhirnya anak saya ini ngomong sama masnya. Anak saya mas ini saya alhamdulillah tahadzuts bin nikmah. Menurut kula anak kula niki mboten wonten sing aneh-aneh. Nggih, alhamdulillah sakniki anak kula sing kedua niku sedang kuliah di IIUM di Universitas Malaysia Antarbangsa dengan beasiswa LPDP nggih. Pun mboten luar biasa, kemampuan Arab Inggrisnya sudah lumayan bagus dan seterusnya. Mboten nyiksa lah anune niki mboten nyiksa aniku. Cerita kepada kepada masnya. Mas aku rek ngene gak enak. Aku kepingin melarikan diri. Mosok abah tukaran sampai ibu. Saya kepingin melarikan diri, HP-nya saya tinggal di rumah, saya kemungkinan gak bisa dilacak, gak bisa dihubungi. Kula langsung keringetan Pak pada waktu itu. Ancamannya anak saya seperti ini ternyata. Itu kebetulan anak kula sedang tahfidz Pak. Rek mboten tahfidz kan langsung ocol. Untung saya dijogo Al-Qur'an. Rek mboten kan langsung ocol anak kula. Gitu. Akhirnya ngapunten, kula datangi anak kula niku. Kula datangi. Mohon maaf Nduk, saya tidak akan mengulangi lagi.
Saya tidak akan berkonflik lagi. Saya tidak akan bertengkar lagi. Sakniki mau pokoke ngregetno kaya apa bojo meneng wis. Pokoke meneng wis, ngregetno kaya apa meneng. Itu begitu, nggih. Meneng pokoke wis. Maki wis salah paham macam aku sakjane gak ngomong ngono, salah paham meneng pokoke. Tapi aja nemen-nemen nggih, Bu. Rek meneng-meneng terus bapak-bapak seperti yang pernah saya katakan pada panjenengan niku, jangan salahkan kami kalau kami pindah ke lain hati gitu ya. Kok nemene gitu loh ya. Itu ya Allah gitu ya. Itu seperti itu. Jadi harmonis menjadi kata kunci. Jangan pastikan anak kita berkesimpulan bahwa abah rukun. Keluarga ini memberikan kenyamanan, keluarga ini memberikan ketentraman. Itu pastikan itu. Karena ketika kemudian anak itu berkesimpulan anak di rumah ini adalah rumah ini panas, rumah ini tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketentraman. Ketika kemudian anak kita berkesimpulan seperti itu, dipastikan anak kita akan mencari circle yang lain, mencari komunitas yang lain di luar sana, di mana di luar sana itu adalah mabuk-mabukan, miras Pak. Di luar sana itu adalah narkoba, di luar sana itu adalah pergaulan bebas, di luar sana itu adalah trek-trekan, balapan liar dan seterusnya. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan jenengan. Nggih. Pertama, pastikan anak kita pada akhirnya berkesimpulan bahwa kita rukun dengan istri kita. Kita rukun dengan suami kita, Bu. Pastikan itu. Ojo sampai mendemonstrasikan pertengkaran, percekcokan di hadapan anak kita. Kalau seandainya jenengan niat tukaran, pergi ke hotel sana. Ayo tukaran saja. Hotel nggih. Silakan pergi kemana? Ke Papuma, yuk ke Papuma sekarang. Tukaran wis dukono sakarepun. Tapi jangan kemudian menjadikan keluarga kita akhirnya disimpulkan bahwa tidak tentram teng mriki niki. Akhirnya anak kita mencari pelampiasan di luar. Yang kedua itu pastikan keluarga kita jangan sampai kita suapi kecuali dengan yang halal. Insya Allah dijogo. Insya Allah panjenengan sedang akan ditakdirkan memiliki keturunan yang hebat dan luar biasa. Ya, ada cerita, meskipun cerita ini masih banyak versi, ada yang dinisbahkan kepada abahnya Abu Hanifah, ada yang dinisbahkan kepada abahnya Imam Syafi'i atau kepada imam yang lain. Tapi cerita ini penting untuk kemudian kita resapi bersama. Oke. Napa niku? Kalau seandainya kita ngomong abahnya Abu Hanifah, namanya Thabit, nggih, Nu'man bin Thabit kan. Itu begitu. Sabit niki abai Abu Hanifah niki adalah rajulun solihun. Rajulun solihun nanti akan memiliki keturunan yang solih juga. Itu begitu. Itu luar biasa hebatnya. Pada waktu itu sedang berjalan Pak. Tidak membawa bekal apapun pada waktu itu. Niki cerita terkenal. Tapi kepingin saya ulang lagi dalam forum ini untuk menjadi ibrah. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tidak bawa bekal, dia jalan seharian, kemudian datanglah dia atau ada sungai dan kemudian berwudu. Tapi karena kelaparan, di sungai itu ada apel yang ikut air pada waktu itu. Oke. Namanya lapar Pak, tidak pikir panjang, langsung yang namanya apel itu adalah dimakan. Itu seperti itu. Dapat separuh, ternyata dia sadar bahwa apel ini bukan milik saya. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Kebingungan dia Pak. Loh ini kan bukan milik saya. Ya, ini bukan milik saya. Akhirnya apa? Dicarilah yang namanya. Ini apel ini berasal dari kebun mana ini? Ya, rek kita nopo ngoten Pak. Ya, mboten rek kita itu wis. Mboten wis kita. Mulakno adoh sakniki niki. Sakniki pokoknya bingung kula. Mulai dari mana? Ya mulai dari yang solih-solih itu. Itu begitu.
Akhirnya ketemulah setelah melakukan pencarian di aliran sungai itu, ketemulah dia dengan kebun apel. Oh ini mungkin pemiliknya, ini mungkin. Akhirnya ada rumah, didok-dok Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, kenapa? Saya tadi teledor. Nopo kok teledor? Saya tadi kelaparan, kemudian ada apel. Langsung saya makan, padahal itu bukan milik saya. Kemungkinan itu dari kebun sini Pak, yang ikut aliran sungai. Terus kula nedhi ikhlase teng jenengan. Akhirnya mohon maaf Pak, saya di sini tukang kebun saja. Saya di sini cuma pegawai. Ngoten. Pemiliknya di mana? Pemiliknya adalah di kota A yang jaraknya itu luar biasa jauh. Oke. Kudu mlaku rono meneh. Ora sampean yo wis pokoke niate apik gak apa-apa wis mulai ae. Mosok kudu rono. Omahe misale nang Probolinggo. Aduh, enggak wis bene wis. Iya. Tapi ini tidak. Ya, ini tidak. Akhirnya terus Pak, dicari yang namanya rumah yang katanya ditunjukkan itu. Akhirnya ketemulah itu. Akhirnya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten nopo? Ngapunten, kula teledor. Kula tidak sengaja karena kelaparan ada nemu apel di aliran sungai itu, kemudian saya makan. Nggih. Saya minta ikhlasnya panjenengan selaku pemilik apel itu. Orang ini yang pemilik kebun itu pada waktu itu langsung kagum, tapi kepingin menguji. Ya, barang apel receh kok sampai ngene, ngoten. Tapi itu hebat. Aku gelem ngikhlasno apel itu kok sampean, tapi syaratnya panjenengan kudu gelem nikahi anakku. Ngoten terus sih. Tapi mohon maaf, anak saya ini lumpuh. Anak saya ini tuli, anak saya ini bisu, anak saya ini pokoknya sing gak enak. Nek nyenengan di ngotenaken ya napa ora wis kawin sepisan untuk bisu, tuli, lumpuh, gak wis gitu. Kan ngoten nggih. Tapi mikir niki Pak, saking hebate niku. Nggih, mikir. Ya apa meneh ya? Kan haram wis masuk iki. Gak mungkin kan aku. Itu. Akhirnya persyaratan itu diterima, Pak. Nggih, diterima akhirnya. Nggih pun ya napa malih nggih, kula kepingin apa yang masuk ke mulut saya ini adalah halal. Rek syaratnya itu nggih mboten napa-napa. Akhirnya langsung Pak diakadno, Pak. Nggih, karena pada waktu itu gak usah daftar dusu ke Pengulu, mboten usah. Langsung diakadno, Pak. Nggih. Diakadno angkah tuka wa zawwajtuka qabiltu nikah sah gitu ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Wis sah pokoke. Sah pun. Nggih. Akhire bengi-bengi langsung dok. Nggih. Langsung mlebu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kok wonten sing nyaut? Suaranya wanita. Waalaikumsalam. Loh, jarine bisu. Iki ono cinta gitu. Nggih, jarine bisu. Kok ono sing nyaut? Diulangi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancen ono sing nyaut. Akhirnya ternyata Pak luar biasa. Ada seorang perempuan. Akhirnya bingung. Iki bojoku apa ya apa? Jarine bisu, tuli, lumpuh, buta, kabeh genep pisan. Tapi kok ternyata sebaliknya, aneh nggih, bingung nggih jenengan, cara kasarane ngoten. Bingung nggih jenengan, nggih. Terus ya abah kula bisu nggih. Iya, karena mulut saya tidak saya gunakan untuk berkata yang diharamkan oleh Allah. Bayangkan. Ya, mulut saya tidak pernah saya ucapkan, saya gunakan untuk mengatakan yang diharamkan oleh Allah. Terus saya tuli nggih. Karena telinga saya tidak saya gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus kula lumpuh nggih, karena kaki saya memang tidak pernah saya gunakan untuk melangkah pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus ngoten.
Berkumpullah dua orang yang solihah niki Pak. Sitoke koyok ngono gede, getole untuk bagaimana memasukkan barang halal kepada tubuhnya. Yang satu ibu-ibu mboten gelem media sosial, Bu, mboten ngeten-ngeten, mboten ngeser-ngeseran ngoten niku, nggih. Luar biasa padha-padha solihae niki. Nggih. Inilah yang kemudian muncul lahir yang selanjutnya adalah Nu'man. Nu'man itu nama dari Abu Hanifah. Abu Hanifah. Niku orang tuanya kapasitas kualitasnya seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita kepingin generasi kita solih, generasi kita solihah, anak kita solih, anak kita solihah, mari kita memantaskan diri seperti golongan abah ibu Abu Hanifah. Pantes kita itu punya anak solih, kita punya anak solihah, perilaku kita seperti ini. Makanan kita sudah sama sekali tidak kita ukur dan seterusnya. Pantaskah kita punya anak? Mari kita berpikir. Kalau seandainya perilaku kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, itu kok kemudian meskipun kemudian tidak sama persis, tapi memper minimal pandangan kita, minimal sikap kita tidak kemudian yang penting cair. Nggih. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Nggih. Ngapunten. Sperma dari seorang laki-laki, sel telur dari seorang perempuan itu kumpul dari kualitas yang cukup luar biasa akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Sehingga yang namanya ini Nu'man bin Thabit ini adalah pencetus mazhab Hanafi, mazhab fikih yang pertama. Itu adalah hasil dari dua orang yang luar biasa itu. Monggo kita saat ini merenungkan apakah kualitas kita sudah seperti itu atau seperti apa. Niki ngeten, penting. Nggih. Terus pastikan anak kita itu adalah tidak disuapi kecuali dengan yang halal. Seperti tadi pelajaran dari perjalanan cerita tadi itu, yang cukup luar biasa itu. Yang pertama keluarga harmonis. Yang kedua pastikan jangan sampai kemudian ada suapan nasi yang haram masuk pada keluarga kita. Bagaimana cara membentuk itu? Yang ketiga itu adalah pastikan Pak, anak kita tidak kita biarkan dan tidak kita dampingi dengan doa. Kita sibuk Pak, kita sibuk Bu. 24 jam niku kadang-kadang kita mboten ketemu anak. Nopo malih kemudian kalau seandainya tugas kita itu adalah di luar kota, tugas kita itu jauh jaraknya dengan kita. Kita bisa jadi berangkatnya subuh, di mana pada waktu itu anak belum bangun, dan batangnya lagi itu adalah ketika anak tidur. Itu memungkinkan seperti itu. Oke. Pastikan kita titipkan kepada Allah. Oke. Panjenengan ibu, panjenengan bapak, kedah gadah amalan andalan untuk mendampingi anak-anak kita. Monggo napa jenengan. Masing-masing niku waridat niku benten-benten. Kesenangane tiyang niku benten-benten. Kula seneng Ustaz nek maos Quran. Sak jus rong jus niki mboten krasa kula. Berarti jenengan fakih teng Quran. Kula seneng Ustaz nek salat dalu kula seneng Ustaz. Berarti fakih jenengan teng salat dalu. Nggih. Kula seneng Ustaz nek poso, fakih jenengan berarti poso. Ojo sampai milu-milu niru-niru wong liya padahal kita bukan bukan anugerah, bukan given kita, bukan peparing yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya semaput sampean kongkon poso terus. Tibake gak kuat poso sampean. Lek wis poso nglentruk terus apa tirakat, tapi gak kerja. Lho ya apa? Nggih, masing-masing beda. Masing-masing beda. Ada orang yang kemudian anugerah peparing saking Gusti Allah niku adalah apa namanya? Peparingnya niku adalah salat dalu.
wonten sing sholawatan, wonten sing nopo mawon baca Quran macam-macam, tapi pastikan anak kita itu adalah kita dampingi dengan doa, dan itu tidak henti-hentinya. Tidak hanya kemudian misalnya ketika menjelang ujian, ketika akan tes apa macam-macam, bukan hanya itu. Memang keseharian kita selalu menitipkan anak kita 24 jam agar diawasi oleh Gusti Allah, karena kita terbatas. Setunggal mawon. Ya. Kalau seandainya kemudian ada dari anak kita kok kemudian kok boten sae, ampun sampai kita itu kemudian putus asa. Ya, boten ampun sampai putus asa. Ya napa anake jenengan kok sampai ngoten? Puh sampun Ustaz. Poso sampun kula Ustaz. Nggih. Sampai Fatihan sampun Ustaz, sedaya sampun kula, tahajud bendina kula Ustaz. Napa pancet tapi. Nggih, pancet tapi. Ampun sampai ngoten, Bu. Nggih. Jangan sampai kita menyerah. Karena kapan kemudian permintaan kita itu akan diberikan oleh Gusti Allah, itu tergantung pada Gusti Allah. Jangan kita yang maksa Gusti Allah, karena yang tahu maslahat itu adalah Gusti Allah. Wonten namine Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili wonten. Nggih, niku kalau di kalangan orang-orang tasawuf sufi niku ya selevel dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dianggap sebagai tokoh besar yang cukup luar biasa pengaruhnya dan seterusnya. Napa Abu Hasan Asyadzili niki? Ternyata anaknya ngedring, anaknya mabuk-mabukan. Mabuk terus, teler terus. Padahal kalau dalam tradisi komunitas tertentu itu sudah dianggap sebagai waliullah, kekasih Allah, tapi anaknya kok ngedring. Nggih. Apa yang dilakukan oleh Abu Hasan Asyadzili? Terus berdoa. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sembuh 1 bulan, 2 bulan, boten ternyata. Sampai kemudian Abu Hasan Asyadzili meninggal dunia, itu tetap ngedring. Beliau tapi tidak ngomong seperti kita, sampun Ustaz. Sampai mulut niki pun nyinyiren pun, Fatihah pun pinten pun sampai, tapi pancet Ustaz. Mboten ngoten. Sabar mawon. Nggih, karena doa itu baru memang tidak akan diterima oleh Allah kalau kita menyimpulkan tidak diterima. Nggih. Wis pancet Ustaz. Nek wis ngoten niku otomatis gak diterima wisan. Ya. Ternyata apa skenario Allah? Ternyata apa rencana Allah? Rencana Allah ternyata di luar dugaan. Setelah wafat diberi kesadaran dan bahkan pada akhirnya diangkat menjadi tokoh besar juga. Kapan doa kita akan didengar oleh Allah? Kapan akan kemudian dikabulkan oleh Allah? Niku tergantung pada Gusti Allah. Ojo sampai kita kemudian memaksa Allah harus saat itu. Jangan sampai seperti itu. Siapa kita? Terserah Gusti Allah. Tapi jangan henti-hentinya untuk terus berdoa kepada Allah. Niki, jangan kemudian henti-henti, jangan berhenti. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken. Yang pertama, keluarga harmonis, makanan harus bagus. Jangan lupa kita doakan. Yang selanjutnya yang keempat mungkin cuma 5, waktunya sampun anu juga. Ya, yang keempat itu adalah pastikan kita sebagai anak itu juga hormat kepada orang tua kita. Kita sebagai anak, hormat kita juga kepada orang tua kita, hormat juga kepada mertua kita. Nggak fair kalau seandainya kita menuntut anak kita hormat kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak boten hormat kepada orang tua kita. Ngendikane hadis ini adalah birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, kepada bapak ibu kamu, tabirrukum abnaukum, maka pasti pada akhirnya anak panjenengan itu juga akan berbuat baik kepada panjenengan. Pastikan kita hormat kepada orang tua kita hormat kepada mertua kita, insya Allah anak akan hormat kepada kita sebagai orang tua. Ketika kita anak,
Sebagai anak itu hormat kepada orang tua. Itu pastikan itu. Kadang-kadang kita nggak ngoten, menuntut anak kita hormat kepada kita sebagai orang tua. Pada saat yang sama kita sebagai anak, niku mboten hormat kepada, niki mboten fair. Niki mboten fair. Oke, niki penting. Untuk kemudian saya tegaskan tentang panjenengan. Yang terakhir adalah untuk membentuk melalui keluarga yang niku adalah pastikan komunitas anak kita niku adalah komunitas yang baik. Pastikan komunitas kita adalah komunitas yang baik. Pastikan itu. Oke, pastikan itu. Gitu. Saat niki kadang-kadang ngapunten, lembaga-lembaga yang di formal-formal kadang-kadang hanya sekedar formalitas. Kalau kadang-kadang aneh, Pak. Gitu. Sudah tahu HP niki membahayakan, tapi kalau ujian itu mesti online pakai HP terus. Kulo sumpek nih kadang-kadang. Kulo harus matur pada siapa ini? Ya, negara maju seperti Australia sudah membatasi penggunaan HP. Seperti Finlandia apalagi sudah kembali kepada buku ajar jadul, tidak pakai onlinean. Kemudian di Brasil, di macam-macam sudah banyak. Indonesia sampai berguguran yang namanya korban baru itu. Kalau seandainya harus pakai media, kenapa kok tidak pakai komputer duduk? Nopo sebabnya? Karena kalau seandainya sudah pakai online, niku anak punya kesempatan, punya alasan untuk minta HP kepada orang tua. Bu, Pak, ujiannya pakai online. Kula mboten gak ada HP. Oleh sebab itu tumbasaken kan sakit begitu. Ujiannya sak jam, ujiannya cuma 1 minggu. Mantun ngoten pun gak ada HP, bendino main HP. Wiritan niku Pak pakai HP sewi Pak. Lek wis ngeten terus sewi niku pun. Nggih, orang tua guru niku ngoten. Bingung kula teng guru-guru nih. Kenapa kok tidak jadul seperti dulu? Sistem pendidikan jadul seperti guru ya bisa mencetak seperti misalnya orang-orang pemimpin sekarang itu adalah jadul semua dulu. Ada Habibie, ada SB, ada macam-macam. Itu jadul semua. Nah, sekarang kenapa kok dilu-dilu online. Ya. Pastikan circle, pastikan komunitas itu yang baik. Terus si orang dulu wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh kumpulono. Ngeten-ngeten iki soleh sedaya. Oke, wau niku dikatakan pada saat hari Minggu di mana orang sudah pergi kemana, panjenengan niki kepingin taklim, kepingin dan seterusnya. Niku kepingin niku orang soleh kumpulono. Wa khulatauhu sholihin. Napa sebabnya keluarga yang sudah bagus bisa jadi tidak bagus. Napa sebabnya? Karena kumpulannya sing jelek. Ya. Anak yang sudah solihah, anak yang sudah abroro dan seterusnya itu bisa jadi berubah. Kenapa? Karena kumpulannya. Oleh sebab itu, niki sing agak berat. Rek umpamane panjenengan itu kok kemudian mboten mampu untuk menanggulangi anak. Nggih, mboten mampu gitu. Ustaz kula mboten mampu. Nggih, mboten mampu kula. Kirim ke lembaga pesantren. Teng mriki disiapaken. Ya, dikirim teng mriki. Napa sebabnya? Karena kalau seandainya misalnya menggunakan HP, main HP macam-macam itu, kalau yang menegur adalah orang tua, itu masih bisa berengkel. Bisa berdebat. Tapi kalau seandainya gurunya yang menegur, kemudian ustadznya yang menegur dan seterusnya, itu rodok sungkan. Karena di mana-mana itu adalah yang bisa menanggulangi HP diantaranya itu adalah pesantren. Nggih, teng mriki wonten boarding school dan seterusnya itu memungkinkan untuk kemudian kalau seandainya kita nyata-nyata kurang sanggup, kurang siap untuk kemudian menjadikan anak itu lebih baik, on the track, pergaulannya tidak kita batasi, semuanya itu anak-anaknya itu adalah tarikus sholah, orang jauh dari masjid, jauh dari musola. Kalau seandainya kesimpulannya seperti itu, jangan lupa tadi berdoa, jangan lupa terus memberikan makanan yang halal, dan jangan lupa kita harmonis. Dan kalau seandainya ini yang nggak bisa, itu monggo dikirim teng pesantren. Karena pesantren niku Bu mboten formal Bu anunya pikirannya niku. Pesantren niku
Kiai ini mesti berdoa untuk murid-muridnya, meskipun itu adalah bukan anaknya sendiri. Niku berdoa begitu. Nggih. Niku sing mungkin kula nate cerita hebatnya pondok niku. Nggih. Jadi ada Abai Gusmus yang saya dengar itu Abai Gusmus, Gus Mustafa Bisri niku. Niku pada suatu saat memanggil pengurusnya. Pengurus, kesini apa? Coba dicatat anak-anak sing duwablek-dablek, sing nakal-nakal, sing gak iso ditanggulangi no pengurus. Akhirnya pengurus semangat, Pak. Kesempatan iki. Iki nakal-nakal tak catet kabeh. Sing gak gelem jamaah, sing gampang melanggar, ndelokan biskup, macam-macam dhisik ngoten nggih. Pokoke tak catet kabeh wis. Akhirnya catet kabeh. Disetorno nduk Mbah Yai Kiai. Niki Yai sing nakal-nakal ndabrek-ndabrek niki ndukal-ndukal pun sedaya niki. Terus ya napa pasan? Dinteni kali pengurus akhir. Ini kok gak diapa-apakan. Pikirannya pengurus itu ada di takzir, itu akan dihukum, akan diberi sanksi. Ternyata pancet 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kok mboten dia? Akhirnya klarifikasi Pak pengurus sih. Mbak Yai, kula sampun kengken nyatet. Nggih, kengken nyatet anak-anak sing dablek-dablek niku. Tapi sampai saat niki kok mboten dipanggil, sampai saat niki kok kemudian mboten dihukum, mboten ditakzir dan seterusnya. Akhirnya Kiai ini bilang, lah ya sapa sing Kang sapa Kang sing ngomong iku ati tak hukum iku sapa? Kan aku kongkon gur kongkon nyatet tok kan sampean. Sapa sing ngomong iku ati tak hukum iku sapa? Lho maksudnya napa Yai? Aku kepingin nirakati iki secara khusus, aku kepingin ndongakno niki secara khusus. Bayangkan kiai-kiai dulu itu seperti itu. Nggih. Oleh sebab itu rek sakniki pas wonten ngapunten dan itu bisa terjadi pada diri kita semuanya. Nggih. Kemudian ada di Al-Khazini, nggih. Al-Khazini kemudian ambruk, kemudian pas pengurus pesantren pondoke kepingin dituntut untuk dipidanakan. Aduh ya apa gitu loh. Barang luar biasa hasil pendidikannya. Tokoh-tokoh besar yang muncul dari Al-Khazini itu nyata-nyata banyak. Setelah ada keteledoran sedikit, itu semuanya media macam-macam menuntut proses hukum. Koyo Indonesia iki gak ono sing bermasalah gitu loh. Sing bermasalah ya pondok itu. Barang sing wis dihukum gak ditangkep ya ono gitu loh. Itu loh. Ya apa Indonesia iki bingung ngono. Itu seperti itu, nggih. Terus kita juga prihatin gitu ya. Itu bisa terjadi pada diri kita dan seterusnya. Enggak ada kemudian ya karena wau niku teng mriki niki kadang-kadang nyuwun bantuan, sumbangan, seonoe macam-macam niku nggih. Kadang-kadang teledor kepingin cepet dadi, kemudian potong kompas dan bisa jadi seperti itu. Tapi itu bukan untuk kemudian mencelakai santri-santri, mboten. Itu seperti itu nggih. Terus kalau seandainya seperti itu, akhirnya nopo dalam cerita selanjutnya itu ternyata bener sing nakal-nakal, sing dablek-dablek, sing ditirakati oleh kiai yang ikhlas-ikhlas itu, oleh sebab itu kiai ustadz itu kudu tirakat memang. Akhirnya nopo? Akhirnya jadi tokoh besar Pak setelah jadi alumni. Jadi kiai kabeh ternyata. Niku ngoten niku nggih. Dados rek jenengan kepingin dadi kiai, dadi tokoh, rek teng pondok kudu nakal cek ditirakati. Mboten ngoten nggih. Mboten ngoten kudu dadi sing apik. Mungkin itu sekedar wawasan teng jenengan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.